Selamat pagi Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menginginkan agar sistem rujukan fasilitas kesehatan dalam BPJS Kesehatan tidak lagi dilakukan secara berjenjang. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI pada Kamis lalu. Budi menilai masyarakat akan lebih senang apabila sistem rujukan tidak lagi berjenjang karena biaya akan lebih murah dan juga mempercepat perawatan bagi pasien. Budi menyebut dengan sistem rujukan berjenjang, pasien harus menjalani perawatan dari fasilitas layanan kesehatan tingkat terendah hingga tertinggi. Padahal ada sejumlah penyakit yang memang hanya bisa ditangani oleh fasilitas layanan kesehatan pada tingkat tertentu. Untuk itu, ia ingin mengubah sistem rujukan berjenjang ini menjadi berbasis kompetensi. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan juga dapat ditekan apabila sistem rujukan berjenjang diubah. Hal ini karena BPJS Kesehatan cukup membayar tagihan ke satu rumah sakit saja. Berkaitan dengan evaluasi keberlanjutan. Akan berubah rujukannya berbasis kompetensi, supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung, harus dibedah jantung terbuka. Dia dari puskesmas masuk dulu rumah sakit tipe C. Tipe C rujuk lagi tipe B. Karena nanti itu tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A. Tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian, BPJS nggak usah keluar uang 3 kali. Dia keluarnya sekali aja, toh langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan. Lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan. Pemirsa, secara keseluruhan kebijakan BPJS Kesehatan telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan aksesibilitas layanan rujukan bagi masyarakat. Namun tantangan seperti prosedur rujukan yang rumit dan ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan ini masih perlu diatasi. Sistem rujukan BPJS Kesehatan kerap menciptakan berbagai kendala bagi pasien. Pasien seringkali harus berpindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya dengan sistem berjenjang, dimulai dari rumah sakit tingkat D hingga tingkat A. Kemudian pemirsa, proses ini menyita waktu, membuang-buang sumber daya dan mengakibatkan pasien berada dalam situasi yang tidak efisien, terutama dalam kasus-kasus darurat yang membutuhkan penanganan yang cepat. Kita sama-sama lihat pemirsa, contoh kasusnya adalah dalam situasi kritis seperti serangan jantung. Pasien harus terlebih dahulu mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP sebelum bisa dirujuk ke rumah sakit. Proses ini seringkali memakan waktu yang lama, terutama apabila FKTP kekurangan tenaga medis atau alat yang memadai. Akibatnya apa? Akibatnya kondisi pasien bisa semakin memburuk karena penundaan penanganan medis. Ya, Febrian, bagaimana melihat wacana ini? Febrian sendiri termasuk pengguna BPJS aktif atau enggak sih? Sebenarnya bagus ya wacananya. Saya juga lumayan aktif pemirsa. Jangankan penyakit jantung ya, sakit gigi aja itu harus dirujuk. Jadi kadang-kadang sampai sembuh sendiri. Belum sempat dirujuk udah sembuh sendiri, Valerie. Ya, karena memang cukup lama ya. Setiap kali datang hanya bisa satu perawatan ya, Febrian. Ini sangat menyulitkan apabila kalau penyakit yang akut ya, terutama ya misalnya jantung dan lain sebagainya. Iya. Kita akan lihat pemirsa, rencana rujukan dari pasien BPJS Kesehatan yang berbasis kompetensi ini menuai respon warga. Lalu seperti apa dan bagaimana respon para warga ini soal rencana ini? Kita simak liputan Anwar Fuadi dan juru kamera Firman Advriana dalam segmen Warga Bicara. Pemerintah berencana memperbaiki sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan agar pasien lebih cepat ditangani. Sistem rujukan yang saat ini berjenjang nantinya akan diubah berbasis kompetensi atau berdasarkan kemampuan layanan rumah sakit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan selama ini pasien harus dirujuk terlebih dahulu ke vaskes tingkat pertama, lalu kemudian rumah sakit tipe C, tipe B, baru kemudian ke tipe A. Ini berpotensi membahayakan nyawa. Lalu bagaimana tanggapan warga dengan perbaikan sistem rujukan BPJS ini? Saya sudah bersama salah seorang warga di sini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nuke. Bu Ike, ini kan ada rencana kebijakan baru ya Bu ya, penyederhanaan untuk BPJS, rujukannya tidak lagi berjenjang, tapi nanti disesuaikan dengan kondisi, bisa langsung ke tipe A misalnya kalau dibutuhkan atau kondisi tertentu. Ibu sudah dengar belum Bu? Sudah dengar. Bagaimana tanggapannya Bu?
Saya sangat setuju sekali sih dengan gagasan ini gitu, karena dengan adanya birokrasi yang semakin pendek gitu, itu akan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan terutama kesehatan ya, karena kesehatan itu menurut saya sangat penting sih. Oke. Tapi kalau selama ini Ibu menikmati layanan BPJS, seperti apa sih Bu? Apakah sudah baik? Menurut saya sudah lumayan oke lah ya sekarang dibanding yang tahun-tahun sebelumnya gitu, karena semua udah menjangkau lapisan masyarakat Indonesia dan menurut saya itu sangat bagus gitu. Ya setuju, karena biar mudah untuk nggak ribet gitu. Ya. Bisa langsung ya Mas ya? Betul. Oke, kalau Mas sendiri merasakan selama ini sebagai peserta BPJS, layanannya seperti apa Mas? Sudah baik selama ini? Untuk layanannya belum sih. Ya, harus ditingkatkan untuk biar memudahkan masyarakat. Jadi kalau saya lihat gini, memang saat ini kalau menurut saya bahwa ada beberapa tingkatan dalam masyarakat itu ketika mereka ya terkena penyakit gitu ya. Nah tentunya yang untuk penyakit yang parah tuh harusnya memang harus lebih diprioritaskan lah gitu mungkin ya bahasanya ya. Lebih cepat gitu ya. Betul, penanganannya juga harus lebih cepat. Hanya memang gini, di masyarakat tuh kadang-kala malah kalau saya lihat mungkin masyarakat yang tingkat bawah itu justru banyak juga yang ngalamin penyakit-penyakit yang justru secara kategori itu kategori penyakit yang berat gitu ya. Dan itu memang banyak juga kejadian yang mereka sulit gitu untuk mendapatkan perawatan untuk penyembuhan penyakit tersebut. Setuju ya Mas nanti kalau ada perubahan sistem ini? Ya, saya ngelihat kalau misalnya memang ini dalam pelaksanaannya nanti bisa membawa dampak yang positif dan juga implementasinya benar gitu ya, itu saya setuju sih. Sejatinya, jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan adalah untuk memberikan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan juga merata. Jangan sampai administrasi dan rujukan yang berbelit-belit membuat masyarakat yang sakit semakin sulit. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Firman Adriana, Metro TV. Tapi memang betul ya Valeria, belakangan ini masyarakat ini ramai sekali membicarakan kabar bahwa sistem rujukan BPJS Kesehatan akan diubah menjadi lebih mudah dan tidak lagi berjenjang. Namun regulasi resmi terkait mekanisme barunya belum diterbitkan. Kita akan membahasnya dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Pak Dante, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Selamat Pagi Indonesia. Pagi Pak Dante. Selamat pagi pemirsa semua. Ya, baik Pak Dante. Kita mau tanya kalau misalnya dari segi eksekusi teknisnya Pak, seperti apa nanti skema dari layanan tanpa rujukan berjenjang dan bagaimana mekanisme untuk memilah penyakit mana yang masuk dalam rumah sakit kelas A atau tidak? Kan gini, sekarang rumah sakit itu dikategorikan A, B, C, D berdasarkan atas jumlah tempat tidur. Kalau disebut sebagai tipe C, kalau tempat tidurnya itu 100. Kalau sampai tipe B 100 sampai 200 baru tipe B. Tipe A lebih dari itu. Nah, sekarang bukan berbasis kepada tempat tidur kategori rumah sakit, tetapi berdasarkan atas kemampuan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Misalnya, rumah sakit tipe C dengan 100 tempat tidur, tapi tenaga fasilitas kesehatan jantungnya bisa melakukan operasi bedah jantung terbuka. Nah, nanti pelayanannya itu dikategorikan sebagai tipe A. Jadi masyarakat langsung bisa berobat ke rumah sakit yang dulunya tipe C, tapi layanan operasional kompetensinya tipe A. Jadi tingkat kabupaten. Akhirnya apa yang akan terjadi nanti? Nanti pemerintah daerah, rumah sakit akan berkompetisi untuk melakukan investasi di bidang pelayanan, bukan di bidang naik-naikin tempat tidur, jumlah tempat tidur, karena itu tidak berfungsi lagi. Misalnya di rumah sakit nantinya akan ada beberapa kategori pelayanan yang mungkin berbeda kategorinya. Misalnya jantungnya tipe A, kebidanan tipe B, penyakit dalamnya tipe A, dan seterusnya. Nah, nanti akan dikategorikan tuh yang tipe A tuh model pelayanannya seperti apa, untuk penyakit dalam, untuk obgyn, untuk jantung, untuk stroke dan sebagainya, itu akan ada aturan kategorinya.
Pak Dante, tapi kan sekarang ini kalau kita lihat situasinya, dengan sistem berjenjang saja rumah sakit itu tidak pernah sepi akan pasien BPJS. Nah, kalau nanti dihapuskan sistem berjenjang ini bagaimana agar rumah sakit ini siap, fasilitasnya juga siap, dan staf BPJS-nya juga selalu ada sehingga pelayanan bisa diberikan lebih maksimal? Kita sudah punya beberapa prioritas untuk melakukan evaluasi dan distribusi alat dari Kementerian Kesehatan Pusat ke rumah sakit di daerah. Kita klasifikasikan sebagai layanan paripurna, utama, madya, dan dasar. Misalnya CT scan. CT scan itu ada di tingkat madya atau di tingkat kabupaten. Semua rumah sakit di kabupaten kota 514 rumah sakit kabupaten kota di seluruh Indonesia akan kita berikan CT scan. Jadi masyarakat nggak perlu lagi CT scan di rumah sakit yang harus butuh rujukan di bawahnya, tipe D untuk bisa ke tipe C, tapi bisa langsung ke tipe C. MRI, itu ada di rumah sakit tingkat provinsi. Kalau memang kasusnya butuh MRI, dia tidak perlu datang ke rumah sakit tingkat kabupaten dulu untuk dapat rujukan ke tingkat provinsi, tapi dia langsung bisa datang ke tingkat provinsi untuk melakukan tindakan atau pemeriksaan MRI. Ya, Pak Dante, Persi ini mencatat kalau ketidaksiapan dari fasilitas kesehatan terutama di daerah ini akhirnya membuat rujukan ini akhirnya diberikan rujukan yang jauh. Bagaimana dari Kementerian Kesehatan mengantisipasi hal ini agar memang ketika layanan tanpa rujukan berjenjang dilakukan ini justru tidak menambah biaya, misalnya biaya transportasi bagi pasien ketika mereka harus langsung ke pusat, apakah bisa ada fasilitas kesehatan yang ditingkatkan di tingkat daerah? Ya justru ini akan meningkatkan kapasitas daerah untuk menjadi rumah sakit dengan kompetensi yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Kalau misalnya tadinya di rumah sakit daerah nggak punya CT scan atau rumah sakit daerah pemerintah daerahnya akan melakukan investasi untuk membeli alat MRI. Nanti rumah sakit daerah tersebut itu akan menjadi pusat rujukan untuk MRI. Dinaikkan statusnya menjadi pelayanan yang utama. Nggak perlu lagi dia harus daftar ke rumah sakit yang dijinjang di bawahnya untuk mendapatkan surat untuk rekomendasi MRI. Jadi nantinya pemerintah daerah, kemudian rumah sakit swasta akan berinvestasi pada alat dan pelayanan yang paripurna dibandingkan dengan menambah jumlah tempat tidur untuk mendapatkan klasifikasi klaim seperti yang ada sekarang ini. Pak Dante, tapi kalau untuk bisa memastikan agar ketika sistem berjenjang ini nantinya bisa berjalan dengan baik dan juga pelayanan tetap maksimal, bagaimana caranya agar ketika masyarakat datang ini antriannya tidak berhari-hari ataupun begitu lama, Pak Dante? Dan kalau sekarang karena berjenjang justru antriannya panjang. Karena rumah sakit provinsi itu dapat rujukan dari rumah sakit kabupaten. Seluruh kabupaten berobatnya ke provinsi. Tapi nanti kalau fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten itu sudah mumpuni, dia nggak perlu datang lagi ke provinsi. Justru dia akan datang ke tingkat pelayanan kabupaten. Karena rumah sakit di kabupaten punya fasilitas layanan kesehatan yang setara dengan rumah sakit di tingkat provinsi. Mereka akan berlomba-lomba untuk meningkatkan jenis layanan kesehatan. Ya, Pak Dante, Permenkes kan saat ini masih digodok. Jadi kapan nih regulasinya ditargetkan akan diterapkan secara resmi? Awal tahun 2026 mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Kita sudah melakukan uji coba pilot project di 8 rumah sakit di Bandung. Nanti kalau hasilnya ini sudah kita tahu baik buruknya, revisi regulasinya, implementasi pelaksanaannya akan direplikasi ke seluruh kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia. Kita nantikan Pak Dante karena banyak juga nih masyarakat yang menginginkan agar pelayanan kesehatan ini bisa diberikan lebih mudah, simpel sehingga semakin banyak lagi yang bisa mendapatkan dan juga menyentuh layanan kesehatan. Pak Dante Laksaksono, Wakil Menteri Kesehatan RI, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.